Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD Mumtaz yang cerah, ceria, dan bertalenta. Berjumpa lagi dengan Bu Heni di kelas talent literasi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan karakter dalam cerita fiksi. Untuk membuat sebuah cerita fiksi yang baik, muncul dari sebuah ide, kemudian ada genre, tema, dan karakter. Nah, karakter ini bukan sekedar pion atau boneka dalam cerita, melainkan pemain yang menggerakkan dan menghidupkan cerita. Maka dari itu dalam membangun sifat si tokoh, penulis perlu mahir dalam mengenali dan mengakrabi si tokoh. Hal ini berguna agar tokoh dalam cerita benar-benar menjadi jantung sebuah cerita, sehingga pembaca pun tersentuh atau teringat terus dengan si tokoh. Untuk membuat karakter atau tokoh pada sebuah cerita, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Contohnya, jika kita mengadopsi teknik Gotham Character Questionnaire atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali karakter itu seperti apa. Misalnya daftar pertanyaannya berisi apa nama karakter, kemudian panggilan karakternya siapa, bagaimana warna rambutnya, dan bagaimana warna karakternya, apa bentuk dan mimik wajah khas karakter. Apakah karakter punya tanda lahir? Kalau ada, di mana? Apakah juga ada bekas lukanya? Bagaimana luka itu didapat kalau ada? Lalu bisa juga dengan pertanyaan, siapa keluarga karakter? Bagaimana hubungannya di dalam keluarganya? Dilanjut lagi dengan pertanyaan, di mana karakter lahir, domisili atau tempat tinggalnya sekarang di mana, dan di mana ia merasa seperti di rumah atau nyaman di rumah itu di lokasi yang mana. Itu adalah contoh beberapa pertanyaan yang kita gunakan dalam teknik Gotham Character Questionnaire. Kalian bisa menggunakan teknik ini untuk menggali karakter yang akan kalian munculkan pada cerita fiksi kalian. Selanjutnya adalah mengenali karakter atau tokoh yang dibuat melalui siklus kehidupan. Ini adalah teknik AS Laksana. Siklus kehidupan itu mulai dari kelahirannya, kemudian dia mengalami masa anak-anak, masa remaja, bahkan sampai dewasa. Bisa diceritakan si tokoh itu dan menjadi khasnya apa. Misalnya, pada waktu kelahirannya, apa harapan orang tuanya ketika dia lahir, atau doa di balik nama karakter itu apa. Kemudian pada waktu anak-anaknya misalnya, mungkin karakter tersebut memiliki trauma masa kecilnya, atau memiliki pengalaman yang tak terlupakan di masa kecilnya, atau di masa remaja. Kemudian, apakah dia di masa remaja mengalami konflik dengan temannya, dengan keluarganya, atau dengan lingkungannya. Kemudian di masa dewasa, sukses atau tidak dia menjalani hidupnya, dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau Bu Heni rangkum ada beberapa cara yang bisa kita gunakan atau kita lakukan untuk menciptakan karakter atau tokoh cerita fiksi kita. Misalnya yang pertama adalah dengan sudut pandang diri sendiri. Kita tentunya mengenal ya dengan diri kita sendiri lebih dari orang lain, baik secara fisik, kebiasaan, hobi, makanan kegemaran, bahkan sampai segala rahasia yang kita simpan. Nah, ini bisa menjadi salah satu sumber dasar yang bisa kita gunakan untuk membangun karakter atau tokoh dalam cerita kita. Cara ini bisa digunakan kalau kita membuat cerita dengan sudut pandang orang pertama atau menggunakan kata aku. Jadi si tokoh itu adalah orang pertama atau aku yang berperan dalam cerita fiksi. Teknik yang ketiga adalah dengan melakukan pengamatan pada keluarga, teman, ataupun sahabat kita. Nah, dengan melakukan pengamatan terhadap mereka, kita memiliki referensi tersendiri untuk membangun karakter atau tokoh pada cerita fiksi kita ya. Tetapi itu menggunakan sudut pandang orang kedua. Jadi menyebutkan orangnya, menyebutkan tokohnya. Misalnya yang saya tuliskan di sini, seorang tokoh atau karakter dalam cerita itu bernama Andre. Diceritakan
bahwa perawakannya bertubuh langsing jangkung, rambutnya keriting, terlihat lebih ruwet daripada rumus fisika. Terus dia punya kegemaran misalnya suka makan cilok dan sebagainya. Nah, ini bisa diangkat menjadi karakter cerita fiksi. Baik itu mau genre horor, mau genre humor, dan yang lain-lainnya pun bahkan sci-fi juga bisa. Cara yang ketiga adalah melalui legenda atau mitos masyarakat. Nah, biasanya di suatu daerah pasti ada beberapa tokoh yang melegenda ya, baik itu nyata maupun fiktif. Nah, seringkali diceritakan juga dari mulut ke mulut, namun memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi. Jika kita mendengar cerita seperti ini, entah dari siapa saja, jangan langsung berasumsi kalau itu hanya omong kosong atau itu hanya bohong belaka. Cukup kita dengar saja atau kita catat karena siapa tahu itu bisa menjadi daftar referensi atau stok karakter kita. Sekali lagi karena ini cerita fiksi maka tidak perlu membuktikan kebenarannya ya. Nah, contohnya yang sering kita temui di cerita fiksi itu tokoh yang berisi cerita karakter kurcaci, ada peri, kemudian naga, dewi-dewi, bidadari, itu semua kan masih ditanyakan kebenarannya, tetapi tidak masalah dalam cerita fiksi pun bisa menjadi karakter atau tokoh sendiri ya. Yang keempat adalah dari tokoh terkenal atau idola kita. Kita bisa baca biografi salah satu atau beberapa tokoh yang kita idolakan, bisa melalui akun media sosialnya atau berita-berita tentang tokoh tersebut, karena biasanya kalau tokoh terkenal kan pasti sering muncul ya di media sosial atau di media massa, maka akan sangat mudah mengumpulkan informasi tentang mereka. Nah, ini bisa kita gunakan pada genre fun fiction. Nah, dari fun fiction ini nanti muncul karakter yang berkaitan dengan tokoh idola kita. Teknik yang kelima, dengan mengamati hewan, tumbuhan, atau benda yang ada di sekitar kita. Kita mungkin sudah sering mendengar cerita kancil ya, atau yang sudah fenomenal di seluruh dunia yaitu Mickey Mouse. Karakter-karakter dari hewan ternyata terbukti bisa sangat menarik. Kalau dalam dunia penulisan istilahnya adalah fabel. Nah, kita juga bisa menciptakan karakter dari cerita kita yang berasal dari tumbuhan atau benda mati. Tetapi ini membutuhkan teknik penulisan yang agak rumit ya, karena kita butuh daya imajinasi yang kuat supaya pembaca bisa memahami karakter yang kita munculkan. Next, teknik yang keenam adalah imajinasi sendiri. Ini adalah teknik yang cukup rumit. Jika kita punya daya khayal yang tinggi, menciptakan karakter dari imajinasi kita memang tidak terlalu sulit, tetapi akan jadi masalah adalah terkadang orang lain nggak bisa menangkap daya imajinasi kita. Makanya walaupun kita berimajinasi, sebaiknya kita tetap mencari referensi agar karakter hasil imajinasi kita itu bisa ditangkap atau dicerna oleh pembaca cerita fiksi kita. Nah, kalau tadi sudah kita pahami beberapa teknik atau cara memunculkan karakter atau penokohan dalam cerita fiksi, tugas kalian pada talent literasi kali ini adalah membuat karakter atau tokoh cerita fiksimu. Satu saja tokoh utama. Contoh karakternya misalnya ini yang saya buat contoh karakter cerita fiksi. Namanya misalnya Kirana Angela, panggilannya Kirana. Umurnya 10 tahun. Kemudian kita bisa menceritakan atau mendeskripsikan karakter tersebut. Contohnya yang saya tulis di sini, Kirana Angela, anak yang berumur 10 tahun ini mempunyai hobi membaca dan melukis. Kirana adalah anak pindahan dari Singapura. Kirana juga terkenal sebagai anak yang paling tajir di kelasnya, paling populer di sekolah, juga paling cerewet. Anak ini juga paling pintar dan cantik. Kirana selalu membayangkan kelak dia bisa menjadi seorang pelukis yang hebat dan bisa membuat orang tuanya bahagia. Kirana seringkali dijuluki sapu lidi oleh teman-temannya karena badannya yang sangat kurus. Nah, itu adalah contoh ya, hanya contoh saja
seorang tokoh utama atau satu karakter cerita fiksi. Kalian bisa membuat yang lebih kreatif lagi. Boleh dari sudut pandang diri sendiri yang kamu jadikan tokoh cerita kamu. Boleh keluarga, boleh teman, sahabat, benda-benda mati di sekitar kamu, tanaman, hewan peliharaan atau hewan yang lewat di depan kamu. Bahkan juga daya imajinasi kamu. Boleh silahkan. Nah, silahkan kamu tulis. Singkat saja, seperti contoh ini atau lebih panjang sedikit tidak apa-apa, karakter cerita fiksi kalian. Kalau sudah, dikirimkan ke WA Bu Heni ya. Sekian pertemuan kali ini. Semoga yang Bu Heni sampaikan tentang bagaimana cara memunculkan karakter dan penokohan pada cerita fiksi bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang perlu kalian ingat dan kita tanamkan di dalam hati adalah menulis dan membaca itu ibarat kakak adik. Kenapa? Karena menulis dan membaca itu tidak bisa terpisahkan, saling melengkapi. Penulis itu pasti membaca dan pembaca itu pasti bisa menulis. Banyak membaca, banyak menulis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.